Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin membahas tentang pengendalian risiko. Jadi pengendalian risiko kemarin itu belum selesai, masih ada beberapa hal yang harus kita selesaikan di sini. Jadi kemarin kita sudah membahas tahap yang pertama dari manajemen risiko itu adalah identifikasi risiko, yang kedua pengukuran, yang ketiga adalah pengendalian. Nah, pengendalian itu kemarin sudah kita bahas dari dua sisi. Yang pertama dengan melakukan pengendalian itu sendiri, yang kedua dengan melakukan pembiayaan risiko. Nah, yang akan kita bahas adalah caranya sekarang. Kalau kemarin adalah gimana sih, apa sih yang harus dilakukan, sekarang programnya itu harus dilakukan dengan bagaimana. Nah, di sini ada program pengurangan kerugian. Program pengurangan kerugian di sini itu diawali dari klasifikasi tindakan yang sudah kita lakukan, di mana tindakan itu tujuan utamanya adalah mengurangi tingkat kerugian yang akan didapatkan. Kemudian setelah itu kita juga harus melihat di sana dari mengurangi itu nanti efeknya seperti apa. Nah, di sini program untuk mengurangi kerugian itu bisa dilakukan dengan dua program. Yang pertama programnya adalah minimization program, kemudian dan salvage program. Program yang pertama yaitu minimization program. Kejadian itu diawali sebelum, yaitu diawali dengan plan. Kemudian berjalan, kemudian program itu atau kejadian itu berakhir. Ketika kita membuat suatu plan dari sebuah aktivitas, kadang kita bisa melihat di sana bahwa aktivitas itu nanti akan berdampak merugikan. Contohnya misalnya seorang petani ketika bercocok tanam pasti sudah mengalokasikan di sana dua hal, yaitu gagal panen atau panennya nanti berhasil, kan gitu. Nah, ketika gagal panen, faktor-faktor apa yang mempengaruhi di sana? Oh, ternyata cuaca. Yang kedua kondisi geografis. Yang ketiga karena adanya faktor eksternal di luar kendali. Contohnya bencana alam, hujan terus menerus diantaranya dari bencana alam itu, atau karena adanya pandemi itu tidak hanya corona, tapi bisa juga di sana terjadinya panen massal tikus yang menyerang, hama yang menyerang. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita prediksikan sebelum. Nah, minimization program ini yang dimaksudkan adalah program yang dikerjakan sebelum kerugian itu terjadi, sehingga nanti kita sudah ada preventif atau membatasi. Contohnya apa? Perusahaan pasti di sana ketika melakukan produksinya, baik perusahaan industri manufacturing, perusahaan dagang, perusahaan jasa, di sana tidak bisa lepas dari hal yang namanya kebakaran. Kebakaran bisa terjadi setiap saat apapun kondisinya, walaupun perusahaan sudah preventif. Nah, di sana untuk mengurangi kerugian dampak dari kebakaran yang dilakukan apa? Perusahaan di sana memasang atau sudah menyiapkan tabung pemadam kebakaran, walaupun di sana tabungnya itu kecil. Ketika tabung pemadam kebakaran di sana dirasa tidak mencukupi, berarti perusahaan harus menyediakan tabung yang lebih besar. Bagi industri manufacturing, contohnya ada PT Sritek, Sumahaji, Tefontek dan seterusnya, dengan tabung pemadam kebakaran tidaklah cukup. Apa yang harus dilakukan? Mereka harus membuat hidran. Nah, hidran itu tadi fungsinya apa? Ketika nanti di sana sedang terjadi proses produksi, karena mereka memproduksi massal dalam jumlah yang banyak, sehingga ketika benar-benar sampai terjadi kebakaran, langsung air bisa dialirkan ke gedung-gedung, gudang-gudang atau di lokasi produksi yang sedang terjadi kebakaran, sehingga kebakarannya bisa dikendalikan. Akhirnya kerugian tidak full ditanggung, tapi bisa diminimisir. Nah, itulah yang dikatakan sebagai minimization salvage atau minimization program. Kemudian yang kedua adalah salvage program. Kalau minimization itu preventif, tindakan yang sifatnya preventif.
Tapi kalau salvage program sifatnya adalah setelah kejadian terjadi. Contohnya misalnya yang publik pasti tahu itu adalah tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Nah, kapal sudah tenggelam, padahal di depan sudah diantisipasi. Kata sang arsitektur, kapal termewah, terkuat sepanjang abad kan gitu. Tapi kenyataannya tidak, ketika baru berlayar belum full di sana seperti yang sudah direncanakan, sudah menabrak karang batu, bocor, tenggelam kan gitu. Nah, tenggelamnya kapal Titanic bukan berarti tenggelam sudah selesai, tidak. Masih bisa dilakukan tindakan untuk meminimalisir kerugian, yaitu dengan apa? Salvage program, yaitu menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Contohnya Titanic itu mengangkut barang-barang yang dibawa oleh para pelancong di laut, di mana kala itu rata-rata sebagian besar para pelancong itu adalah mereka orang-orang yang ketika berlayar membawa harta bendanya. Nah, sehingga harta-harta benda dan lain sebagainya yang ada di kapal Titanic itu bisa diambil, diselamatkan. Dan memang akhirnya benar-benar ada yang bisa diambil dari kapal Titanic itu. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai salvage. Berarti perbedaan antara minimation program dan salvage program itu adalah kalau minimation sebelum terjadi, sementara salvage program setelah terjadi. Nah, di sini untuk teknik pengendalian kerugian itu harus kita pilih tekniknya. Kalau tadi programnya, sekarang tekniknya. Teknik untuk meminimisir kerugian itu ada dua. Yang pertama adalah engineering approach, yang kedua human relation approach. Yang pertama yang dikatakan sebagai engineering approach atau pendekatan engineering itu adalah dengan teknik yang kita lakukan itu mencari ini kira-kira nanti akan terbakar. Yang menyebabkan barang terbakar itu apa? Barang-barang yang mudah hangus, barang-barang yang sangat rentan dengan panas, barang-barang yang di sana sangat rentan dengan aliran listrik. Nah, itu yang dikatakan di sana sebagai pendekatan engineering. Mencari sebab-sebab secara fiskal dan mechanical. Jadi artinya apa? Program harus melakukan maintenance di setiap bagian di perusahaannya secara berkala, terus-terusan. Kabel dicek, mobil juga diservis, mesin diservis. Ketika di sana adalah jasa, alat yang dipakai utama di sana misalnya PC-nya harus selalu diupdate, harus selalu dibersihkan dari virus. Sama juga dengan perbankan, IT-nya bagaimana, diperbaiki terus. Nah, itu yang dikatakan di sana engineering approach, yaitu pendekatan dengan menggunakan sistem yang sifatnya di sana mechanical atau fiskalnya. Kemudian yang berikutnya adalah human relation approach, yaitu pendekatan yang dilakukan secara manusiawi, kemanusiaan. Nah, di sana human relation itu adalah yang difokuskan menekankan pada penyebab terjadinya kecelakaan yang berasal terutama dari manusia. Human relation berarti ada hubungan apa dengan manusia kok sampai terjadi kecelakaan? Kenapa kok ada tabrakan? Kenapa kok pesawat Titanic, kapal Titanic yang katanya sangat kuat tapi ternyata juga kalah dengan karang batu di tengah perairan, ternyata karang batunya dari es. Nah, itu berarti di sana ada kontribusi yang diberikan oleh manusia yang mengakibatkan kenapa di sana terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itulah yang harus kita ketahui. Ternyata penyebabnya di sana adalah manusia. Nah, manusia di sana itu harus kita lihat. Misalnya ada kecelakaan mobil. Nah, kecelakaan mobil itu kenapa? Oh, ternyata pengemudinya ngantuk, pengemudinya mabuk. Kenapa di sana kok banknya bisa dibobol? Oh, ternyata human error, manusianya di sana itu bisa dipengaruhi atau manusianya di sana sedang mengalami penurunan secara dari sisi spiritualnya, dari sisi etikanya.
karena sudah tahu bahwa mencuri itu adalah hal yang dilarang oleh semua agama. Tapi kenapa dia mencuri, kenapa dia korupsi, kenapa dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak beretika. Nah, di sanalah yang dikatakan pendekatan human relation. Artinya apa? Bahwa yang didekati itu adalah dari sisi kemanusiaannya. Demikian untuk melengkapi materi pengendalian risiko. Setelah ini kita akan lanjut ke materi pembiayaan risiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.